Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillah sedikit kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan ayatul qoribah, ya. Alhamdulillah, ayatul qoribah waktu lalu kita sudah sampai penjelasan di surah Poin ke-8 poin ke-8 di Saktah, ya. Pembahasan Saktah. Ya, memang sebagian kitab ada yang mungkin nomor 7, ya, nomor 7, ada yang 8 pembahasan Saktah. Jadi intinya Saktah itu kita mengurunya sedikit. Saktah itu adalah berhenti sejenak tanpa nafas. Berhenti sejenak tanpa nafas. Dan ini ada Saktah yang hukumnya wajib, ada yang jaiz. Jadi kalau yang wajib itu ketika kita membaca dengan wasol, dengan disambung, maka itu wajib untuk Saktah. Wajib untuk menahan nafas, berhenti sejenak, tahan nafas. Ya, maka ada 4 posisi itu yang sudah kita jelaskan, yaitu di Suratul Kahfi, Surah Yasin, Al-Qiyamah, dan Al-Mutaffifin. Maka itu hukumnya wajib. Ya, wajib kita untuk berhenti sejenak, menahan nafas. Namun ada yang jaiz, yaitu di 2 tempat. Yaitu di apabila kita menyambung antara Suratul Anfal dengan surah At-Taubah, di akhir dan di awal At-Taubah. Di akhir Al-Anfal dan awal At-Taubah. Maka ketika kita membaca itu di wasol, disambung, jadi dalam satu nafas gitu, ya, akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah itu kita membaca dengan satu nafas, artinya tidak diwakaf di akhir surat Al-Anfalnya, maka kita jaiz. Ya, jaiz artinya boleh untuk Saktah di situ. Ya, jaiz hukumnya. Ya, tidak sampai wajib, Ya, jadi kalau kita itu diwasol, ya, antara akhir Anfal dengan awal At-Taubah, ketika kita wasol, kita sambung, maka itu jaiz untuk Saktah. Kemudian di surah Al-Haqqah, ya, ayat 28 dan 29. Jadi ini mirip seperti Suratul Kahfi di akhir ayat. Ya. Jadi ma'aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Jadi berhenti di situ antara akhir ayat itu, tapi kita berniat untuk menyambung, mewasol bacanya, maka itu jaiz hukumnya untuk di Saktah, ya, gitu. Ya, jadi jaiz itu ada 2 tempatnya, posisi. Jadi di dalam riwayat Hafiz An-Asim hanya ada 6 tempat ini saja yang disyariatkan untuk atau diperintahkan kita untuk Saktah. Hanya 6 posisi ini, ya. Maka tidak boleh kita mensaktahkan sekehendak hati kita, nggak boleh, ya. Jadi kita baca, misal kita memberhentikan suara kita gitu di surat yang lain selain 6 surat ini, ya, berhenti sejenak tanpa nafas, maka itu nggak boleh, ya. Itu berarti kita memberikan sesuatu yang gharib bagi
ayat padahal bukan pada tempatnya, maka itu nggak boleh. Ya, jadi di dalam riwayat Hafiz an Asim hanya ada 6 posisi ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang poin yang selanjutnya, di poin yang ke-9 ya, atau yang selanjutnya lah ya di kitab itu pembahasan kalimat do'afin ya, do'afin di surah Ar-Rum ayat 54. Surah Ar-Rum ya, Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54. Ya, jadi di sini kalimat do'afin atau do'af ya, kalimat do'af ini dia boleh dibaca dengan 2 cara. Artinya huruf dotnya ini boleh dibaca dengan fathah atau dibaca dengan dhamma. Ya, jadi boleh dibaca do'afin, do'afan. Jadi dengan fathah gitu. Do'afin, do'afin, do'afan. Atau dengan dhamma. Dengan dhamma. Do'afin ya, do'afin jadi dhamma, do. Ya, do'afan. Jadi huruf dotnya ini yang gorib, yang anehnya ini di sini. Kenapa dia bisa dibaca dengan fathah? Kenapa bisa dibaca dengan dhamma? Ya, gitu. Jadi merubah harokat gitu, artinya ada merubah harokat yang diperbolehkan. Ya. Sementara yang lain, kalimat-kalimat yang lain kita ketika Al-Quran itu sudah diriwayatkan seperti itu, maka tidak boleh kita mengada-ada, ya, merubah-rubah harokatnya, yang tadinya fathah jadi dhamma, ya, yang tadinya dhamma menjadi kasroh mungkin, ya, atau menjadi sukun, maka ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan ini hanya ada 1 ini di surah Ar-Rum ini, kalimat do'af ini. Jadi boleh do'afin, ya, boleh dengan fathah dotnya, boleh juga dengan dhamma. Ya. Di mushaf nggak ada tanda saja. Di mushaf nggak ada tandanya saja. Nggak ada tanda. Tapi kalau di dalam mushaf kita atau di mushaf itu dipatahkan ya kan? Fathah. Karena itu apa kata penulis di sini? Harakat fathah itu lebih didahulukan menurut riwayat Hafiz. Jadi harakat fathah itu lebih didahulukan, lebih diutamakan. Ya. Tetapi kalau kita mau memiliki ilmunya, ya, kita boleh membaca dengan dhamma. Nah, ini alhamdulillah kita sudah dapat ilmunya. Ya, jadi nanti antum kalau antum misalkan membaca di depan guru misalkan ya bertalaki, ya. Jadi antum boleh memilih ini, ya. Boleh dengan fathah ataupun dengan dhamma. Maka kedua-duanya diperbolehkan. Nah, ini kegoribannya kali. Itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya nanti insya Allah ya, seperti biasa kita nanti akan baca ini ya, kita akan baca untuk mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya di poin yang ke-9 atau poin yang ke-10 ya di kitab itu, ya intinya setelahnya lah, setelah pembahasan ini yang tadi itu ada pembahasan tentang sifrul mustadir, bulatan yang penuh, bulatan yang bulat ya, bukan bulatan lonjong. Jadi bulatannya itu sifrul mustadir.
ada perbedaannya di situ sedikit ya. Apa sama? Sama ya. Ya, jadi sifrul mustadir itu tentunya ini harus kita pahami, ini ada di dalam mushaf internasional ya, atau mushaf Madinah Timur Tengah, bukan cetakan lokal. Kalau cetakan lokal yang buletan seperti ini sukun ya biasanya kalau di cetakan lokal. Tapi ini ada sifrul mustadir ini, buletan ini. Ini apa kata penulis di keterangannya itu? Tanda sifrul mustadir ini, bulatan sempurna ini, pada huruf ilat tuh ada di atas huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3, alif, waw, ya. Ya, jadi huruf ilat itu huruf penyakit bahasa ininya ya, di dalam ilmu shorof ya. Itu dibahas tentang huruf ilat ini, alif, waw, ya. Alif, waw, ya ini adalah huruf-huruf ilat ya. Dan huruf ilat ini itu kalau ada di dalam Al-Quran itu atasnya buletan ini, maka itu hurufnya itu tidak dianggap ya, jadi tidak dibaca. Jadi ketiga huruf ilat ini apabila ada sifrul mustadirnya, ada bulatan penuh itu, bulatan sempurna itu, maka huruf ilat itu tidak dianggap, baik bacanya itu di waqaf ataupun di wasol, tetap tidak dianggap. Contoh ya, kita langsung ke ayat yang diberikan contohnya. Ini ada 5 surat ini, tetapi ini bukan sebagai pembatasan ya, karena untuk sifrul mustadir ini banyak ayatnya, tapi ini sebagai contoh saja. Contoh di surah An-Najm ayat 51. Nah, ketika kita wasol jadi begini, wasamuda fama. Aku kalau kita wakaf di samud, maka wasamud fama, jadi nggak dianggap, alifnya itu nggak dianggap. Kemudian yang kedua, yatlu suhufa. Nah, karena ini ada di alif ya, maka alifnya itu yang tidak dianggap, bukan di wawunya. Yatlu suhufa. Maka kita konsentrasi buletannya itu ada di huruf apa. Di kalimat yatlu suhufa ya, ini di atas alif, bukan di atas waw. Jadi tetap kalau kita waqaf yatlu suhufa ya, jadi tetap tidak berpengaruh pada bacaan karena dia di atas alif langsung ya, bukan di waw. Kemudian yang ketiga ya, banainaha bi aidin. Ini kalau kita apa namanya? Karena ini posisinya di huruf ya ini. Ya, jadi seakan-akan kita menganggap itu huruf ya-nya cuma ada 1. Ya, banainaha bi aidin. Ya, jadi nggak boleh dipanjangkan, nggak boleh bi aidin, tapi bi aidin. Nah, begitu aja. Nah, ini surah Az-Zariyat ayat 47. Ya, namun tentunya kalau di waqaf maka dia menjadi madlin jadinya. Ya, kalau di waqaf ya tetap dibaca panjang. Ya, banainaha bi aid. Ya, jadi tetap panjang. Seperti liilati Quraisy bi aid. Ya, tetap dibaca panjang karena dia madlin. Ya. Tetapi tidak menganggap huruf ya-nya yang ada sifrul mustadirnya sebenarnya tidak dianggap. Ya. Kemudian yang keempat, min naba'il mursalin.
ada huruf ya yang ada sifrul mustadir tidak dianggap. Min naba'il mursalin. Nah, jadi ini tidak dianggap huruf ya. Ya. Jadi kalau kita waqaf min naba' al mursalin. Kalau ini kita untuk memberikan pemahaman, ya. Kalau kita wakaf di situ, tentunya nanti untuk mewakafkan pada hal-hal seperti ini kita harus memperhatikan artinya, ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita belajar tentang al-waqfu wal-ibtida, harus memahami artinya, ya. Nah, karena di sini kalimat min naba'il mursalin, ya. Ya, ini tentunya antara naba'il mursalin ini hubungannya idhofiyah, yakni mudhofun ilaih. Jadi nggak boleh kalau prakteknya di dalam bacaan kita nggak boleh kita wakaf di mudhof, karena itu menuntut makna yang selanjutnya. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya ulaika, di ulaika. Nah, jadi ini ada sifrul mustadir di wawu, maka tidak dianggap huruf wawu. Jadi hal seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Jadi antum harus pahami kalau ada sifrul mustadir atau bulatan yang sempurna itu, maka tidak dianggap hurufnya baik waqaf ataupun wasal. Ya, pahami ya. Ya, tetapi keunggulannya, ya, ketika kita huruf ini tidak dibaca, tetapi kita tetap mendapatkan pahala ketika kita melewati ayat-ayat ini. Ya kan, sungguh luar biasa, ya kan. Nabi SAW menjelaskan, ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, falahu bihi hasanah, ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nah, ini hadis ini kan mencakup ini tentang Al-Quran, ya. Siapa yang membaca Al-Quran, ya, satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan, satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, di dalam itu selanjutnya, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ini, ya, huruf-huruf ilat yang ada sifrul mustadirnya, walaupun tidak kita baca, itu tetap mendapatkan 10 kebaikan. Luar biasa ya. Jadi walaupun kita hanya melewati saja, tidak membacanya, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Maka sungguh sangat rugi, ya, kita yang mengabaikan belajar ilmu tajwid ini, ya. Terlebih nanti di Ramadan, insyaallah, ya, semoga kita masuk ke dalamnya dengan sehat walafiat dan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan tersebut, ya. Tentunya semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, dengan kita mengetahui ilmu seperti ini, maka kita mendapatkan ganjaran ketika kita menerapkan hal ini, ya. Tapi kalau kita naudzubillah min dzalik, ya, kalau kita sebagian kita tidak mau belajar, ya, sehingga terkadang ini dibaca wasamuda fama, dibaca, ya, wasamuda fama, dan ini sering kita dapati seperti itu banyak, ya, di pengajian-pengajian, ya.
pakai speaker kedengeran sekali kesalahannya, ya bergantian ini ntar bapak ini. Bacanya itu semuanya salah, tapi herannya gurunya nggak menegurnya, ya mungkin gurunya juga nggak paham juga, maka ini musibah, mereka itu naudzubillah min dzalik melakukan kesalahan, berdosa, tetapi dengan terang-terangan, naudzubillah min dzalik, melakukan dosa terang-terangan itu karena apa? Tahrif, merubah Al-Quran, naudzubillah, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mereka itu merubah kalimat Allah, ayat-ayat Allah itu dengan sekehendak hati mereka, dari tempat-tempatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan seperti itu, tapi bacanya beda, tidak seperti yang Allah tetapkan. Maka naudzubillah min dzalik, ini adalah perangai orang-orang Yahudi, merubah ayat-ayat Allah dengan sekehendak hati mereka. Naudzubillah min dzalik, jadi ini lahnunnya lahnun jali, bukan lahnun khofi. Kalau huruf-huruf ini dibaca padahal tidak boleh dibaca, maka itu lahnunnya lahnun jali. Jadi kalau ada yang baca ulaika humul muflihun, baca begitu, itu lahnun jali, kesalahannya fatal, merubah makna. Maka ini harus hati-hati. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sifrul mustatil. Nah, sekarang sifrul mustatil, bulatan lonjong. Jadi bulatannya kalau kita lihat itu seperti angka 0, lonjong gitu, opal gitu, Tentunya ini di dalam mushaf internasional. Kalau di mushaf lokal itu beda lagi tandanya. Tetapi dengan kita belajar seperti ini, insya Allah paham nanti kalau kita baca mushaf lokal. Karena di sini jelas ada keterangan. Jadi huruf ini dikatakan oleh penulis, huruf alif yang di atasnya ada bulatan lonjong. Jadi ini bulatannya lonjong sekarang. Ini namanya sifrul mustatil. Kalau tadi sifrul mustadil. Ini dibaca ketika waqaf dan tidak dibaca ketika wasol. Jadi kalau ada sifrul mustatil, itu dia hanya ada di atas alif saja, bukan di huruf ilat yang lain. Di wawu itu nggak ada, sifrul mustatil nggak ada. Dia hanya ada di alif saja, huruf ilat alif saja. Hal tersebut terdapat pada 7 lafaz berikut. Nah, ini tinggal kita lihat di suratul Kahfi, suratul Ahzab, kemudian suratul Insan, kemudian suratul Kahfi, gitu. Jadi ada 7 lafaz. 7 lafaz yang ada sifrul mustatilnya. Itu yang secara umum. Namun ada yang berulang-ulang, yaitu di kalimat ana. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ana, ana yang bermakna aku, bermakna saya. Kalau kita terjemahkan bahasa kitanya, ana, maka itu ada sifrul mustatil dia. Jadi ana yang maknanya itu aku di dalam terjemahan kitanya. Maka itu ketika dibaca wasol dia tidak dianggap. Contohnya di dalam yang gampang suratul Kafirun. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Itu ana, di kalimat ana.
maka ketika kita wasol itu tidak dianggap, alifnya itu tidak dianggap. Ana langsung ana abidun. Tapi kalau di waqaf itu berfungsi, alifnya itu berfungsi. Jadi wala ana abidum ma abadtum. Jadi berfungsi kalau kita waqaf. Ya, kalau kita waqaf di situ di kalimat ana, maka berfungsi. Nih, jadi antum harus perhatikan baik-baik. Ya. Kalau ada ana, terus ada sifrul mustaqilnya, maka itu antum kalau mau waqaf di situ maka dibaca. Nah, ini di dalam riwayat Hafs an Asim. Ya. Di dalam riwayat Hafs an Asim. Jadi dia itu kemungkinannya itu. Nah, coba kita lihat di surah-surah yang lain tadi seperti Al-Kahfi, Al-Ahzab, ya. Di kalimat lakinna, kalau diwaqaf maka dia dibaca panjang, ya. Tapi kalau tidak, ya, kalau tidak diwaqaf maka langsung, ya. Suratul Kahfi misalkan, nah, coba antum lihat, ya. Kalau yang mau mushaf, ya. Suratul Kahfi ayat yang ke-38.